Bisa, tapi mati. Berarti nggak bisa. Bisa, tapi mati. Berarti nggak bisa. Bisa, Tapi mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian kontrak menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Apa itu perjanjian? Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak yang mengatur tanggung jawab. Perjanjian bisa dibuat secara tertulis maupun lisan. Menurut Profesor R. Subekti, suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Jenis-jenis perjanjian. Di sini kita bahas lebih lengkap mengenai beberapa jenis perjanjian yang sebelumnya disebutkan, yakni pertama perjanjian kredit uang atau hutang. Perjanjian ini terjadi ketika pihak pemberi pinjaman atau kreditur menyerahkan uang kepada penerima pinjaman atau debitur. Debitur wajib mengembalikan uang tersebut beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian. Contohnya yakni pinjaman bank, pinjaman online. Yang kedua yakni perjanjian kredit barang atau leasing. Perjanjian ini terjadi ketika perusahaan pembiayaan menyerahkan barang tertentu kepada pengguna untuk digunakan selama jangka waktu tertentu. Lessee wajib membayar biaya sewa secara berkala dan memiliki opsi untuk membeli barang tersebut di akhir masa sewa dengan harga yang telah ditetapkan. Contoh leasing mobil, leasing peralatan kantor. Yang ketiga yakni perjanjian keagenan dan distribusi. Perjanjian keagenan yakni pihak prinsipal memberikan wewenang kepada pihak agen untuk mewakili prinsipal dalam memasarkan atau menjual produk prinsipal. Agen menerima komisi dari prinsipal atas penjualan yang berhasil dilakukan. Sedangkan perjanjian distribusi yakni pihak prinsipal menunjuk distributor untuk mendistribusikan produk prinsipal ke penyalur atau retailer. Distributor membeli produk dari prinsipal dan menjualnya kembali dengan keuntungan sendiri. Yang keempat yakni perjanjian franchising dan lisensi. Perjanjian franchising yakni pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menggunakan merek dagang, sistem operasi, dan kekayaan intelektual franchisor dalam menjalankan usaha. Franchisee wajib membayar royalti kepada franchisor. Sedangkan perjanjian lisensi, yakni pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan kekayaan intelektual milik lisensor seperti hak cipta dan merek dagang. Lisensi wajib membayar royalti kepada lisensor. Jenis-jenis perjanjian lainnya masih banyak. Bisa dikategorikan berdasarkan isi perjanjian, pihak yang terlibat, atau bentuk perjanjian. Mempelajari perjanjian otomatis akan mempelajari pula tentang perikatan, karena dua hal tersebut sangat berkaitan. Subekti menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Mengenai perikatan, dari definisi umum mengenai kontrak menurut Hadkam dan Tilema, dapat dilihat bahwa kontrak yang dibuat akan menimbulkan suatu akibat hukum. Definisi ini memberikan pengertian bahwa kontrak merupakan perbuatan hukum, di mana kontrak harus dibuat sesuai dengan persyaratan oleh undang-undang.
Kontrak menggambarkan keinginan para pihak yang secara langsung akan menciptakan akibat-akibat hukum bagi para pihak. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Uraian mengenai perikatan dapat dilihat pada pasal 122 KUH Perdata, yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perikatan dapat lahir karena dua hal, yaitu 1. Karena adanya persetujuan atau perjanjian, 2. Karena undang-undang menentukan demikian. Perikatan membuat satu pihak dapat menuntut prestasi terhadap pihak lainnya. Sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHP Perdata, yang pertama adanya kesepakatan, yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga suatu hal yang tertentu, keempat sebab yang halal. Yang pertama adalah adanya kesepakatan dalam membuat suatu perjanjian, adanya persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Kesepakatan dapat terjadi secara lisan maupun tertulis, harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dalam kecakapan, perjanjian ini ada dua ketentuan, yaitu yang pertama, orang tersebut harus dewasa. Yang kedua, orang tersebut tidak sedang dalam pengampuan atau tidak berada di bawah orang lain. Artinya, orang tersebut dalam keadaan sehat jasmani. Kemudian, orang tersebut tidak sedang dalam sakit atau dalam hukuman. Yang ketiga adalah suatu hal yang tertentu. Dalam hal ini, membuat suatu perjanjian harus jelas. Apa objeknya, di mana objeknya, lalu bagaimana pembuktiannya nanti. Objek perjanjian dapat berupa barang, jasa, ataupun hak. Yang keempat adalah sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan akan dicapainya oleh para pihak. Isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ada juga isi dari perjanjian tidak bertentangan yang akan merugikan pihak lain, yang diatur pada pasal 1337 KUHP Perdata, yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang apabila terlarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan. Kedua syarat pertama yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan membuat suatu perikatan disebut juga dengan syarat subjektif, di mana apabila dilanggar maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan kepada hakim melalui pengadilan. Sedangkan kedua syarat terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif, di mana apabila dilanggar maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau batal dengan sendirinya. Selanjutnya ada beberapa asas-asas perjanjian menurut ilmu hukum perdata. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Asas ini dapat dibaca pada pasal 1338 KUHP Perdata yang berisi semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua pada pasal tersebut mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun tidak dikenal oleh undang-undang. Menurut Sultan Raimi Syahdaini, asas kebebasan berkontrak meliputi antara lain 1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak perjanjian. 2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat kontrak. 3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari kontrak yang akan dibuat. 4. Kebebasan untuk menentukan objek kontrak. 5. Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak. Yang terakhir, kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Yang kedua ada asas konsensualisme. Perjanjian ini dianggap telah terjadi saat adanya konsensus atau kesepakatan oleh mereka yang bersepakat. Asas ini dapat dibaca pada pasal 1320 KUHP Perdata yang mensyaratkan adanya kata sepakat di antara para pihak yang membuat perjanjian. Asas ini juga berkaitan dengan pasal 1338 KUHP Perdata
yang menentukan bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk menyatakan keinginannya atau will yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian. Yang ketiga, ada asas kekuatan mengikat suatu kontrak. Kekuatan mengikat suatu kontrak ini mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah menjadi ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat. Asas ini dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata yang berisi semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kontrak ini bersifat mengikat karena merupakan suatu janji serupa dengan undang-undang yang dipandang sebagai perintah pembuat undang-undang. Yang keempat, ada asas iktikat baik. Secara eksplisit, iktikat baik diwajibkan oleh undang-undang dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN tahun 1981. Disebutkan tentang yang dimaksud dengan iktikat baik antara lain: 1. Kejujuran pada waktu membuat kontrak. 2. Pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikat baik. 3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait dengan suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata untuk mencegah perilaku tidak patuh dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Yang kelima, ada asas kepribadian. Asas ini berarti isi perjanjian yang hanya mengikat para pihak secara pribadi dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Asas kepribadian dapat dibaca pada pasal 1330 KUHP Perdata yang berisi: 1. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. 2. Perjanjian tidak dapat diberlakukan kepada pihak ketiga kecuali ditentukan oleh undang-undang atau perjanjian itu sendiri. Intinya, asas-asas perjanjian di atas merupakan landasan fundamental dalam hukum perdata Indonesia. Asas-asas ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta mewujudkan keadilan dalam perjanjian. Prestasi dan wapresiasi. Prestasi adalah suatu pelaksanaan hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri. Kemudian waprestasi adalah tindakan dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagai mestinya yang dibedakan oleh kontrak. Waprestasi bisa terjadi karena kesenjangan debitur, terus keadaan memaksa seperti bencana alam, perbuatan pihak ketiga, perjanjian yang batal, atau pencabutan hak kreditur. Ini penting untuk dipahami agar bisa mengurangi kemungkinan waprestasi. Timbulnya wan prestasi. Wan prestasi timbul dari persetujuan. Artinya, untuk mengendalikan suatu subjek hukum telah wan prestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW. Wan prestasi tidak terjadi karena debitur yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti A. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali. B. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi. C. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan. Saya wassalamualaikum bro. Capek banget gua ini anjing. Lu gak tahu kan gua tuh capek apa? Lu taunya apa tentang gua? Capek banget gua tuh jadi gua tuh. Lu gak tahu kan capek banget jadi gua. Bisa gak gua jadi orang aja? Capek banget jadi gua nih. Salah masih dong. Ini masuk ke gua. Salah masih dong.